Salam kerahiman. Hari ini kembali Suster Faustina mengajak kita semua berdoa untuk jiwa-jiwa yang sekarat. Dan yang kita mau baca bersama adalah dari diary nomor 810. Di situ ya dikatakan, petang berikutnya sesudah pukul 12 ketika aku memasuki aula. Jadi sangat jelas Suster Faustina mau sharing hari berikutnya, petang berikutnya, sesudah pukul 12, dia masuk ke aula. Aku melihat seorang sedang menghadapi ajal, dan aku diberitahu bahwa ia sudah mengalami sakratul maut sejak tadi malam. Dia mendapatkan satu informasi bahwa ada jiwa yang sedang sekarat dan sudah mengalami sekarat itu sejak tadi malam. Mengalami sakratul maut sejak tadi malam. Artinya cukup panjang ya, dari malam sampai jam 12. Dia mengalami sesuatu yang sangat menderita, yang sangat mengerikan. Dan lama ya, kita hitung berapa jam yang dia alami. Ketika aku menyelidikinya, inilah saatnya ketika ia meminta doaku. Jadi orang yang sekarat, dia tetap bisa mohon untuk didoakan. Mungkin sudah tidak bisa secara fisik ya, secara oral, doain saya, mungkin udah nggak bisa. Tapi dalam hatinya, dia tetap bisa mohon untuk didoakan. Begitu pula dengan kita, kalau kita kunjungan ke yang sakit, kunjungan ke yang sekarat, jangan hanya prihatin, lihat penderitaannya, lihat kesusahannya, lihat keadaannya, tapi mari kita segera berdoa. Karena di sini Suster Faustina katakan, ketika aku menyelidikinya, jadi dia mulai mendengarkan isi hatinya, menjadi lebih peka, ternyata itulah saatnya dia minta didoakan. Dia minta doanya Suster Faustina. Kita di sini diajar oleh Suster Faustina untuk peka. Karena ternyata orang-orang yang sekarat itu tetap membutuhkan doa. Dan tak lama kemudian, aku mendengar suara dalam jiwaku. Daraskanlah koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi tahapannya Suster Faustina menyelidiki dan dia tahu bahwa ada jiwa yang sedang sekarat dan minta didoakan, dan dia membuka hatinya, dia mendengar suara Tuhan yang mengatakan, daraskanlah koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi untuk mereka-mereka yang sedang sekarat, sering ya kita katakan, aduh doa apa? Saya nggak bisa doa spontan. Hari ini kita mendapat satu jawaban. Doakan dengan doa koronka yang kuajarkan. Itu yang Yesus minta. Kemudian Suster Faustina lari mengambil rosarioku. Lalu berlutut di samping orang yang menghadapi ajal itu, dan dengan segenap gairah jiwaku aku mulai mendaras koronka. Jadi tetap perlu kesungguhan, perlu ketulusan, perlu harapan yang besar ya dari Tuhan, supaya Tuhan melimpahkan kerahimannya kepada orang yang sedang menghadapi ajal tersebut. Aku mulai mendaras koronka. Tiba-tiba orang yang menghadapi ajal itu membuka matanya dan memandangku. Belum lagi selesai aku mendaras seluruh koronka, ia sudah menghembuskan napasnya dengan damai yang luar biasa. Kita tahu ya, dia yang sedang sekarat itu butuh support kita, butuh doa-doa kita. Dan di sini Suster Faustina katakan, pada waktu dia mendaras koronkanya juga belum selesai, tapi orang itu bisa membuka matanya, memandangku, dan menghembuskan napasnya dengan damai yang luar biasa.
Itu yang perlu kita berikan kepada mereka, bukan yang lain-lain. Temani, persiapkan, doakan supaya jalannya pulang ke rumah Tuhan dengan damai, dengan lancar. Dikatakan di situ, dengan sungguh-sungguh aku minta kepada Tuhan untuk memenuhi janji yang telah Ia berikan kepadaku sehubungan dengan pendarasan koronka itu. Jadi, Suster Faustina mengingatkan Yesus bahwa Yesus pernah janji, kalau saya mendaras koronka, maka ada janji-janji Tuhan. Dan Suster Faustina minta supaya Tuhan memenuhi janji tersebut. Yaitu Tuhan memberitahukan kepadaku bahwa jiwa itu telah diberi rahmat yang Ia janjikan kepadaku. Itulah jiwa pertama yang menerima karunia yang dijanjikan Tuhan. Menjadi satu sharing dari Suster Faustina bahwa jiwa tersebut adalah karunia pertama yang menerima janjinya Tuhan sehubungan dengan Suster Faustina berdoa koronka buat yang sekarang. Aku dapat merasakan bahwa kuasa kerahiman menyelimuti jiwa itu. Dengan kita berdoa untuk yang sekarat, banyak yang kita bisa kasih. Mungkin kita nggak bisa apa-apa, tapi melalui ketulusan, melalui hati, melalui doa koronka kita, Tuhan sudah bereskan semuanya. Dan buktinya, sebelum doa koronka selesai, dia sudah membuka mata dan menutup mata dan dia pulang dengan damai. Nah, ini saya mau sharing aja ya. Ada seorang anak mendampingi ayahnya yang sekarat. Dan anak itu berdoa koronka untuk ayahnya. Berdoa bersama ayahnya. Karena sudah tidak bisa mendengar dengan jelas yang dalam keadaan sekarat, maka anak itu membisikkan doa koronka ke telinga ayahnya. Bahwa selain doa koronka, dia katakan juga ke ayahnya bahwa, ayah, aku sudah beli tiket ke surga untuk ayah. Si anak ini punya keyakinan dengan doa koronka Yesus hadir bukan sebagai hakim tapi sebagai penyelamat yang maha rahim. Dan pasti membawa jiwa ayahnya pulang ke surga sehingga anak itu membisikkan di telinganya, ayah, aku sudah memberi tiket ke surga untuk ayah. Sudah punya pas, sudah punya tiket ya untuk dia masuk surga. Kenapa dia katakan itu? Karena si anak tahu kebutuhan ayahnya dengan keadaan yang sekarat yang akan meninggal, dia cuma butuh satu, yaitu dia bisa ke surga. Dan tiket ke surga yang dikatakan oleh si anak adalah doa koronka. Kenapa? Karena doa koronka itu meredakan murka Allah. Allah marah, Allah benci dengan dosa manusia, tapi dia tetap mengasihi si pendosa. Dan Yesus janji, aku akan datang sebagai juru selamat yang rahim, bukan sebagai hakim yang adil kalau engkau mendaras koronka di samping orang yang sedang sekarat. Dan ada janji Yesus yang lain. Yesus membela demi kemuliaanku sendiri. Jadi siapapun yang kita doakan, Yesus katakan, aku akan membela dia yang sekarat demi kemuliaanku sendiri. Dan satu kali aja doa koronka, maka dia akan memperoleh indulgensi yang sama. Luar biasa kerahiman Tuhan, luar biasa kemurahan Tuhan. Dan janji Tuhan yang lain dengan berdoa koronka, maka kamu akan meninggal dalam keadaan bahagia. Itulah beberapa poin di mana saya harap kita semakin rajin berdoa koronka, berdoa untuk mereka yang sedang sekarat. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.